kita masuk dalam doa gitu. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa malam ini kami kembali bisa berkumpul di tempat ini untuk melanjutkan pembahasan tentang persepuluhan yang dihubungkan dengan penghapusan hukum moral yang sedang kami bahas dan sudah kami bahas selama beberapa session. Kami mohon supaya Engkau hadir di tempat ini dan tolong kumpulkan semua saudara kami yang dalam perjalanan. Ampuni, sucikan kami semua dari segala dosa dan penuh pimpin dengan Roh-Mu dalam sepanjang acara ini. Dan tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan supaya firman bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu supaya jangan semuanya keluar dan kembali dengan sia-sia, tapi tertanam tumbuh berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan Tuhan. Dan tolong kami semua mendengar, berikan kami hati yang terbuka, konsentrasi, terang, dan buat kami mengerti. Dan telah kami mengerti, berikan kami ketundukan supaya kami percaya pada kebenaran firman dan juga bimbingan-Mu, hikmat dan sebagainya, sehingga kami bisa juga menyebarkan apa yang sudah kami terima, sehingga lebih banyak lagi orang bisa mendengar dan mengerti firman-Mu berkenaan dengan hal ini. Kami juga menitipkan acara tanya jawab tentang Tuhan. Bimbing jemaat yang bertanya dan juga hamba mudah menjawab, berkati sehingga acara tanya jawab itu bisa menambahkan apapun yang masih kurang, meluruskan yang salah mengerti, memperjelas apa yang kabur dan sebagainya. Kami sadar setan bekerja, kami mohon Kau kuatkan semua kami menghadapi godaan dan serangan setan dalam bentuk apapun. Dan juga kami titipkan listrik dan semua peralatan yang kami pakai. Tolong Tuhan jaga supaya semuanya berjalan baik dalam sepanjang acara ini. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa. Amin. Jadi kita masih membahas tentang pro kontra tentang persembahan persepuluhan. Cuma pada beberapa topik terakhir ini kita rasanya kayak agak menyimpangnya terlalu jauh, karena mau membahas kalau persembahan persepuluhan memang termasuk hukum moral. Ada orang yang percaya hukum moralnya juga dihapuskan. Jadi itu yang kita bahas sudah 4 session dan ini session kelima dan terakhir ya. Apakah hukum moral dari perjanjian lama itu dihapuskan pada zaman perjanjian baru, ya atau tidak? Kita sudah membahas 5 hal dan itu yang argumentasi utama ya dari orang-orang yang menghapuskan persembahan persepuluhan. Dan sekarang kita akan membahas hal-hal yang tersisa. Cuma yang tersisa ini saya tidak bahas secara terlalu detail. Saya cukup menunjukkan 1-2 penafsir yang menafsirkan tidak seperti mereka tafsirkan. Jadi biarpun bisa saja kelihatannya ayatnya diartikan begitu, tetapi tidak harus diartikan seperti yang mereka tafsirkan ya. Ini ayat atau teks yang ke-6, Roma pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Lalu ayat 12. Sebetulnya yang digunakan hanya ayat 4 dan ayat 6, tapi saya memang sengaja baca konteksnya, kalau tidak kita tidak bisa ngerti nanti. Roma pasal 7 1-9, lalu loncat ayat 12. Apakah kamu tidak tahu saudara-saudara? Sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Karena ayat 2 ayat 3 ini sekalipun memang bisa betul-betul berlaku ya. Jadi kalau memang mati baru bisa bebas menikah lagi dan sebagainya. Tapi di sini oleh Paulus jelas digunakan sebagai suatu ilustrasi gitu ya. Dan suami yang pertama itu jelas
menunjuk pada hukum Taurat, suami kedua itu jelas menunjuk pada Kristus ya. Jadi kalau mati hukum Tauratnya lalu menikah dengan Kristus, maka dia bebas dari suami yang pertama itu gitu ya. Lalu kita baca ayat 4 dan sebagainya. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Tapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita. Dia itu Tauratnya yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jika demikian, apakah yang tidak kita katakan? Apakah hukum Taurat dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini, tapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Kita loncat ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Saudara, saya bukan bermaksud membuat eksposisi tentang teks ini ya, tapi cuma membahas apa yang dibutuhkan. Memang kalau dilihat dari ayat 4 dan ayat 6, bagian yang saya garis bawahi, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat atau tubuh Kristus. Ayat 6-nya, sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita. Dia itu hukum Taurat ya. Jadi kita mati bagi Taurat, kita dibebaskan dari hukum Taurat. Itu bisa sekali orang tafsirkan lah ya, kita butuh hukum Tauratnya. Tapi kalau kita lihat konteksnya, bagian ayat 7 dan ayat 12 yang saya berikan warna biru itu sebetulnya sudah jelas sekali menunjukkan bahwa tidak memungkinkan kata-kata ayat 4 dan ayat 6 itu diartikan hukum Taurat yang termasuk hukum moral dihapuskan di dalam zaman perjanjian baru. Karena ayat 7-nya mengatakan apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena itu aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini, kalau sudah bisa baca ayat 8 terusnya. Lalu ayat 12-nya, jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Dalam konteks seperti itu sudah sebetulnya tidak masuk akal ya. Kalau ayat 4 dan ayat 6 diartikan hukum Taurat yang hukum moral sudah tidak berlaku di dalam zaman perjanjian baru. Tapi saudara, mari kita lihat lagi tafsiran dari beberapa komentator. Pertama kita baca lagi supaya ingat Roma 7 ayat 4. Sebab itu saudara-saudara, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. John Stott dalam tafsirannya tentang Roma 7 ayat 4 ini mengatakan demikian. Adalah tubuh fisiknya, yaitu Yesus ya, yang mati di salib. Tetapi melalui peristiwa pribadi, melalui persatuan pribadi dengan Kristus, kita telah mendapat bagian dalam kematiannya, kurung buka, seperti sang rasul telah berargumentasi dalam Roma pasal 6, kurung tutup. Dan karena itu kita bisa dikatakan telah mati melalui tubuhnya. Kedua, apa maksudnya bahwa kita mati bagi hukum Taurat? Ungkapan itu mengingatkan kita akan pernyataan yang mirip, bahwa kita mati bagi dosa. Roma 6 ayat 2. Memang kedua pernyataan atau ungkapan itu kelihatannya artinya sama. Karena jika mati bagi dosa berarti memikul hukumannya, yang adalah kematian atau maut, adalah hukum Taurat yang menentukan hukuman ini. Karena itu mati bagi dosa dan mati bagi hukum Taurat adalah identik. Keduanya berarti bahwa melalui partisipasi dalam kematian Kristus, kutuk hukum Taurat atau penghukuman pada dosa telah diambil atau dihapuskan.
kalimat yang saya garis bawah itu saya merasa agak aneh ya. Saya baca ulang ya. Karena jika mati bagi dosa berarti memikul hukumannya. Kok mati bagi dosa, kok memikul hukumannya, saya tidak ngerti ya. Yang adalah kematian atau maut adalah hukum Taurat yang menentukan hukuman ini. Saya tidak ngerti. Pokoknya saya merasa kalimatnya aneh dan mungkin ada kesalahan cetak. Cuma saya punya bukunya, tapi kelihatannya bukunya enggak, apa ya, rupanya kayaknya ada buku yang direvisi gitu ya. Karena bukunya John Stott yang saya punya itu hanya Roma pasal 5 sampai dengan pasal 8. Dan yang ada dalam software itu kelihatannya lengkap. Dan waktu saya bandingkan kelihatannya beda, sehingga saya tidak bisa ngecek karena yang lengkap itu saya tidak punya. Tapi penekanan saya, saudara, bagian akhir ya, karena itu mati bagi dosa dan mati bagi hukum Taurat adalah identik. Keduanya berarti bahwa melalui partisipasi dalam kematian Kristus, kutuk hukum Taurat atau penghukuman pada dosa telah diambil atau dihapuskan. Jadi itu saja arti yang diberikan oleh John Stott ya. Kalau kita mati bagi Taurat, mati bagi dosa, bagi dia sama, lah kita dengan percaya Kristus dipersatukan dengan kematian Kristus, maka kutuk hukum Taurat atau penghukuman pada dosa itu diambil atau dihapuskan. Ya, jadi jelas tidak berarti hukum Tauratnya dibuang. Lalu selanjutnya Roma 7 ayat 4 tadi mengatakan tentang kata buah ya, bagian akhir, agar kita berbuah bagi Allah. Dan sekarang John Stott memberikan komentar tentang hal itu. Ini komentar John Stott tentang Roma 7 ayat 4 bagian itu. Apakah buah berarti anak-anak atau tidak? Semua setuju bahwa hasil atau akibat dari dibebaskan dari hukum Taurat dan digabungkan atau dipersatukan kepada Kristus adalah kehidupan yang kudus, bukan izin atau kebebasan untuk menjadi orang yang anti hukum, antinomian. Karena menjadi seorang Kristen melibatkan suatu perubahan radikal tentang kesetiaan atau pembaktian. Pada akhir dari pasal 6, dua perhambaan kita dikontraskan. Pada awal dari pasal 7, yang dikontraskan adalah dua pernikahan kita. Kematian membubarkan pernikahan yang pertama dan dengan demikian mengizinkan yang kedua. Saya hanya menekankan bagian yang saya warna merah itu ya. Hasil atau akibat dari dibebaskan dari hukum Taurat dan digabungkan atau dipersatukan kepada Kristus adalah kehidupan yang kudus, bukan izin atau kebebasan menjadi orang-orang yang anti hukum. Nah, kalau orang bilang hukum Taurat sudah dibuang dan sebagainya, itu yang dia namakan dengan antinomian ya, tak peduli hukum dan sebagainya. Dan kehidupan yang kudus itu tidak memungkinkan tanpa ada hukum Taurat. Orang-orang bilang hukum kasih, saya sudah katakan hukum kasih termasuk hukum Taurat. Kalau ada lagi yang mengatakan hukum Kristus, itu bagi saya lebih konyol lagi, karena saya tidak pernah tahu apa itu definisinya hukum Kristus. Mereka biasanya mendefinisikan hukum kasih itu. Di mana didefinisikan hukum Kristus adalah hukum kasih? Menurut saya, saudara, tanpa adanya hukum Taurat, bagaimana kita mau kudus? Yang kita turut itu apa? Ya, itu tidak memungkinkan. Sekarang kita lanjutkan, saudara. John Stott memberikan komentar tentang ayat 5 dan ayat 6. Kita baca ulang Roma 7 ayat 5 dan ayat 6. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita. Dia itu Taurat ya. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Nah, sekarang John Stott memberikan komentar demikian tentang ayat ini. Maka kita kembali pada pertanyaan, apakah hukum Taurat tetap mengikat orang-orang Kristen? Dan apakah kita tetap diharapkan untuk mentaatinya? Ya dan tidak. Dua jawabannya. Ya, dalam arti bahwa kebebasan Kristen adalah kebebasan untuk melayani, bukan kebebasan untuk berbuat dosa. Kita tetap adalah hamba-hamba. Dia ngomong 6 ini ayat 6 atau pasal 6, saya tidak tahu, cuma dikatakan 6 itu ya. Hamba-hamba Allah dan hamba-hamba kebenaran. Nah, sekarang pasal 6 ayat 18 dan 22. Tetapi juga tidak, karena motivasi dan cara pelayanan kita telah berubah sepenuhnya. Mengapa kita melayani?
bukan karena hukum Taurat adalah Tuhan kita dan kita harus melayani, tetapi karena Kristus adalah suami kita dan kita ingin atau mau melayani. Bukan karena ketaatan membimbing pada keselamatan, tapi karena keselamatan membimbing pada ketaatan. Nah, jadi sudah kalimat yang terakhir ini saudara perlu camkan ya. Jadi orang bicara tentang ketaatan tidak harus dia itu percaya keselamatan karena perbuatan baik. Orang bicara kekudusan, jadi sekarang pikir ya, kalau orang bicara kekudusan harus taat dan sebagainya. Dia bicara ketaatan yang mengarah membimbing pada keselamatan. Nah, kalau seperti itu sesat. Tapi kalau dia bicara keselamatan yang membimbing pada ketaatan, itu benar, tidak ada yang salah mengajar seperti itu. Nah, jadi jangan semua dikebiah-uyah atau disalahkan semua. Jadi saudara, ini kata-kata John Stott tentang ayat 5 dan ayat 6. Saya kira jelas bahwa dia tidak mengakui, dia tidak mau setuju ya kebebasan Kristen atau kebebasan berbuat dosa, tidak. Dia bilang bebas untuk melayani, tapi bukan bebas untuk berbuat dosa. Kita tetap adalah hamba-hamba Allah dan hamba-hamba kebenaran. Ya, jadi dalam arti seperti itu kita memang mesti taat pada hukum Taurat ya. Cuma taatnya itu ada perbedaan. Kalau dulu tuh sebelum orang jadi Kristen berusaha taat mungkin terpaksa ya, melayani terpaksa, memberi terpaksa, berdoa terpaksa, dengar firman terpaksa. Tapi kalau sudah Kristen, ada Roh Kudus dan sebagainya, itu membuat kita tuh ingin dari dalam keinginan itu muncul. Nah, kalau keinginan dari dalam itu tidak ada dan setiap ketaatan kita itu dipaksakan, maka saya pikir itu bukan orang Kristen. Memang dalam hal tertentu orang Kristen sejati pun ada yang memaksakan ya, untuk kita memaksakan itu ada. Tapi kalau semua ketaatannya berupa paksaan, itu bagi saya bukan Kristen. Jadi Kristen ada keinginan dari dalam. Kita ingin belajar firman, kita punya kerinduan, kita ingin berbakti, kita ingin memberi kepada Tuhan, kita memang ingin memuliakan Tuhan. Itu tidak terpaksa ya, tapi kadang-kadang bisa karena kita tetap punya dagingnya. Jadi ada godaan daging menarik kita pada dosa, katakanlah cewek, seks atau kesenangan atau apa. Tapi ini Roh Tuhan menarik ke sana. Kita naatinya tuh dengan kayak terpaksa bisa. Kadang-kadang bisa terjadi seperti itu. Tapi kalau semua seperti itu, saya katakan itu bukan Kristen. Sudah kita sudah mempelajari tafsirannya John Stott ya. Kita sekarang coba lihat tafsirannya Calvin. Calvin tentang Roma 7 ayat 2 yang istri suaminya mati dan sebagainya ya. Dia berkata demikian. Hukum Taurat adalah seakan-akan suami kita di bawah hukum mana kita dijaga sampai hukum Taurat itu menjadi mati bagi kita. Setelah kematian dari hukum Taurat, Kristus menerima kita. Artinya, ia menggabungkan kita dengan dia pada waktu kita dilepaskan dari hukum Taurat. Saya lanjutkan komentar Calvin selanjutnya tentang Roma 7 ayat 2. Sejauh dalam 10 hukum Tuhan, Allah telah mengajar kita apa yang adil dan benar, dan telah memberikan pengarahan untuk membimbing hidup kita. Tak ada pembatalan atau penghapusan dari hukum Taurat untuk dimimpikan, karena kehendak Allah harus berdiri secara sama untuk selama-lamanya. Jadi bukan sementara, tapi selama-lamanya berlaku. Jadi jangan mimpi hukum Taurat dibatalkan dan sebagainya. Itu kata-kata dia. Saya lanjutkan. Kita harus dengan hati-hati mengingat bahwa ini bukan suatu pembebasan dari kebenaran yang diajarkan dalam hukum Taurat, tetapi dari tuntutannya yang kaku atau keras dan dari kutuk yang mengikuti dari sana. Saudara, kalau saudara jadi orang Kristen yang mentaati Taurat itu secara kaku dengan takut, salah dikutuk, salah dihukum, salah masuk neraka dan sebagainya. Nah, itu laki-laki bukan Kristen ya. Saya lanjutkan. Maka hukum Taurat sebagai suatu peraturan kehidupan tidak dibatalkan atau dihapuskan, tetapi apa yang menjadi miliknya yang bertentangan dengan kebebasan yang didapatkan melalui Kristus, yaitu karena hukum Taurat itu menuntut kesempurnaan yang mutlak. Karena pada waktu kita tidak memberikan kesempurnaan ini, hukum Taurat itu mengikat ke bawah hukuman kematian kekal. Saya kira jelas sekali kata-kata Calvin sudah bahwa hukum Taurat tidak dihapuskan.
Kalau kutuknya, kekakuannya, taat mesti persis dan pakai itu memang sudah tidak ada, dibuang. Tetapi hukum Taurat sebagai suatu peraturan kehidupan, jangan mimpi itu dibatalkan, itu berlaku selama-lamanya. Sekarang Calvin tentang Roma 7 ayat 4. Dan sebelumnya saya baca lagi sekali Roma 7 ayat 4. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Calvin berkata demikian. Tetapi sang rasul berjalan lebih jauh dan berkata bahwa ikatan dari hukum Taurat dihancurkan, bukan supaya kita bisa atau boleh hidup sesuai kemauan kita sendiri, seperti seorang janda yang hidup sebagaimana ia senangi pada saat ia sendirian, tetapi supaya sekarang kita bisa diikat kepada suami yang lain. Suami yang lain itu Kristus ya. Tidak, supaya kita bisa berpindah dari tangan ke tangan, dari tangannya hukum Taurat ke tangannya Kristus ya. Seperti mereka katakan, yaitu dari hukum Taurat kepada Kristus. Nah, jadi memang pindah, ya, tapi tidak berarti Tauratnya itu dihapuskan, karena pada Kristus taat juga kepada Taurat. Cuma kekakuannya, kutuknya disingkirkan, taatnya dari dalam, ingin taat dan sebagainya. Sekarang Calvin lagi tentang Roma 7 ayat 4. Kami telah mengatakan bahwa Kristus menggantikan hukum Taurat, supaya jangan kebebasan atau kemerdekaan apapun dipercaya atau diklaim tanpa Dia, atau supaya jangan siapapun yang belum mati bagi hukum Taurat berani menceraikan dirinya sendiri darinya. Dan dia mengatakan lagi demikian, supaya kita bisa mengeluarkan buah bagi Allah. Ia menggabungkan anak kalimat terakhir, supaya jangan siapapun memuaskan kebebasan dari daging mereka dan nafsu mereka sendiri di bawah kepura-puraan bahwa Kristus telah membebaskan mereka dari belenggu hukum Taurat, karena Ia telah mempersembahkan kita bersama-sama dengan dirinya sendiri, sehingga suatu ini bukan sehingga, sebagai, saya baca ulang. Ia telah mempersembahkan kita bersama-sama dengan diri sendiri sebagai suatu korban kepada Bapa, dan Ia melahirbarukan kita untuk tujuan ini, supaya oleh kebaharuan hidup kita bisa mengeluarkan buah bagi Allah. Dan kita tahu bahwa buah yang Bapa surgawi kita tuntut dari kita adalah buah dari kekudusan dan kebenaran. Adalah buah dari kekudusan dan kebenaran. Kalau itu tidak mentari Taurat, tidak memungkinkan. Lalu bagian awalnya juga ya, bukan supaya kita bisa memuaskan keinginan daging dan sebagainya, tidak bisa. Jadi jelas ada hukum tetap berlaku. Sekarang Roma 7 ayat 5, ini tafsiran Calvin. Sebelumnya kita baca ulang ayat 5 dan ayat 6. Sebab waktu kita masih hidup dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuat bagi maut. Tapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Calvin tentang ayat 5 berkata demikian. Apa yang hukum Taurat lakukan dalam absennya guru dalam batin kita, roh, maksudnya Roh Kudus ya, adalah menyalakan hati kita sampai pada tingkat yang membahayakan, sehingga hati kita mendidih dengan nafsu. Jadi kalau tidak ada Roh Kudus, cuma ada hukum Taurat, maka orang biasanya tambah melanggar ya. Selalu kita pernah tahu omongannya, hukum ada untuk dilanggar. Seringkali justru ada larangan, justru orang langgar. Dan itu yang membuat hukum Taurat itu malah jadi sesuatu yang membahayakan. Kalau tidak ada kelahiran baru, tidak ada Roh Kudus, maka ketaatan itu bukan cuma mustahil, kita malah bisa tambah jahat dengan adanya larangan. Kita sekarang lihat komentar Calvin tentang ayat 6. Maka perhatikanlah bahwa kita dibebaskan dari hukum Taurat pada waktu Allah membebaskan kita dari kepersisan yang kaku dan kutuknya, dan menyediakan kita dengan rohnya, melalui siapa kita berjalan dalam jalannya. Bisa selalu ya yang diomong kalau Taurat dihapuskan tuh, kekakuannya, kutuknya itu yang disingkirkan. Tapi bukan berarti ketaatan dan Taurat saudara perlu lagi hukum Taurat dibuang sama sekali. Tidak ada yang semacam demikian.
Dan komentar Calvin terakhir ya tentang Roma 7 ayat 6, setelah mati bagi itu tuh hukum Taurat ya, dan seterusnya. Bagian ini berisikan suatu alasan, atau lebih tepat, menunjukkan cara dalam mana kita dibuat jadi bebas. Karena hukum Taurat begitu jauh dihapuskan berkenaan dengan kita, sehingga kita tidak ditekan oleh bebannya yang tak tertahankan, dan bahwa kekakuannya yang tak henti-hentinya tidak melingkupi atau membanjiri kita dengan suatu kutuk. Jadi lagi-lagi saudara, kekakuannya harus persis taat total. Kutuk itu yang disingkirkan, tetapi tidak berarti bahwa hukum Tauratnya disingkirkan sama sekali. Kita sudah selesai tentang Roma pasal 7 ini. Sekarang kita lihat poin yang ketujuh ya. Poin ketujuh ini 1 Korintus 9 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Sekalipun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saudara, ayat 21a ya. Kalau dalam terjemahan kita, bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi itu ayat 21a versi Indonesia ya. Dalam terjemahan King James, to them that are without law, as without law. Bagi mereka yang tanpa hukum Taurat, seperti tanpa hukum Taurat. Jadi aku menjadi seperti tanpa hukum Taurat. Jadi kalau Paulus pokoknya dia menyesuaikannya. Ada Yahudi, ya jadi kayak Yahudi. Ada non-Yahudi, jadi kayak non-Yahudi. Pada mereka yang tanpa hukum Taurat, dia menjadi seperti orang yang tanpa hukum Taurat. Jadi terjemahnya agak berbeda. Saya kira terjemahan King James lebih benar daripada terjemahan kita. Kan saudara Calvin dalam komentarnya tentang ayat 20, dia berkata demikian. Di antara orang-orang non-Yahudi, ia hidup seakan-akan ia adalah seorang non-Yahudi. Dan di antara orang-orang Yahudi, ia bertindak seperti seorang Yahudi. Artinya pada waktu berada di antara orang-orang Yahudi, ia dengan teliti mentaati hukum-hukum upacara dari hukum Taurat. Ia tidak kurang hati-hatinya untuk tidak menjadi batu sandungan kepada orang-orang non-Yahudi oleh ketaatannya kepada mereka. Saudara, jadi dia menyesuaikan dalam hukum upacara. Karena orang-orang Yahudi yang non-Kristen ini masih menjalankan hukum upacara, maka dia menjalankan. Tapi ingat ya, dia tidak mungkin menjalankan sampai itu bertentangan dengan Injil. Jadi misalnya mereka ngomong sunat itu harus supaya selamat, dia justru menentang habis-habisan. Dia tidak mau lakukan itu. Tapi kalau cuma sunat sekedar menyesuaikan diri, dia mau lakukan. Nah jadi itu kita mesti harus hati-hati ya dalam penyesuaian yang Paulus lakukan. Ini tidak sembarangan ya. Jadi bukan seadanya hal kita menyesuaikan, lalu kita mengkompromikan ajaran kita sendiri, tentu tidak bisa. Jadi kalau misalnya saudara mau nginjil orang Islam yang tidak makan babi, yang anggap babi jijik ya, nah saudara pergi bareng dia, ya jangan makan babi lah. Tapi kalau tidak ada dia yang makan, tidak ada yang larang, memang tidak salah bagi kita makan. Tapi pada waktu bersama dengan dia kita makan babi, dia akan menganggap kita menjijikkan. Bagaimana kita bisa nginjili dia kalau dia punya pandangan bahwa kita menjijikkan? Ya, jadi ini sesuatu yang harus disingkirkan. Tapi tetap tidak berarti bahwa kita lalu mengkompromikan hal-hal yang penting di dalam ajaran kita. Selama kita melakukan kayak urusan babi ya, karena kita tidak diharuskan makan babi ya. Kalau tidak diharuskan ya kita tidak makan sementara, kan tidak masalah. Bahkan mau tidak makan selamanya, kalau saudara memang jadi misionaris di negara yang Islam dan sebagainya, ya saya sukanya, tidak ada masalah. Kan tidak disuruh makan babi. Jadi tidak makan babi itu tidak apa-apa. Kalau sebaliknya, misalnya mereka itu mengharuskan makan babi, lah kita tidak makan babi, lah ini jadi melanggar ya.
mereka mengharuskan kita menuruti, padahal katanya tidak boleh. Nah ini jadi melanggar. Jadi pokoknya sudah, kita memang menyesuaikan diri, tetapi tidak berarti sampai melindas hukumnya kita sendiri. Ini sesuatu yang harus dipikirkan. Menyesuaikan dalam arti bagaimana, karena tidak semua penyesuaian itu benar. Sekarang tafsiran Calvin selanjutnya berkenaan dengan apa yang ia katakan tentang keberadaannya tanpa hukum Taurat dan di bawah hukum Taurat. Kamu harus mengertinya hanya dalam hubungan dengan bagian yang bersifat upacara atau seremonial. Karena bagian yang berhubungan dengan moral adalah umum bagi orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi, dan tidak bisa diizinkan bagi Paulus untuk memuaskan orang-orang sampai pada tingkat itu. Karena ajaran ini hanya berlaku berkenaan dengan hal-hal yang netral atau bukan buruk atau baik, seperti yang sebelum ini sudah diperhatikan. Jadi bagian terakhir ya, netral garis miring bukan buruk atau baik. Saya terjemahkan dari kata bahasa Inggris indifferent. Indifferent itu bisa berarti netral, bukan buruk atau baik. Tidak jadi soal apakah yang ini atau yang itu. Ya, ini saya ambil dari kamus Merriam-Webster. Dari Inggrisnya enak satu kata ya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ini bisa kesini ke sana. Makanya saya katakan netral, straight miring bukan buruk atau baik, bisa ini bisa itu dan sebagainya gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu maka tidak ada masalah kalau kita menyesuaikan diri. Tapi kalau hal-hal yang memang berhubungan dengan hukum moral, misalnya mau nginjili seorang pelacur gitu ya, nah kita lalu menyesuaikan diri, kita melacur dulu sama dia. Nah, ini kan bagus ya kayak gini ya. Kalau kita mau nginjili orang yang bandar narkoba, wah kita main narkoba dulu sama-sama dengan dia. Apa memang demikian? Nah kalau sudah penyesuaian dirinya sampai nabrak model seperti itu, hukum moral pun dilindas, ini tidak bisa, sama sekali tidak bisa sama demikian. Lalu saudara Calvin lagi tentang ayat 21. Ia telah selalu memperhatikan satu hukum tentang ketundukan kepada Kristus. Sekarang ia menyebutnya secara eksplisit hukum Kristus, supaya menghapuskan celaan yang tak berdasar, dengan mana rasul-rasul palsu mencap Injil bahwa dalam ajaran Kristus tak ada apapun yang dihapuskan, supaya bisa berfungsi untuk memberi kita suatu peraturan yang sempurna tentang kehidupan yang lurus. Saudara, kata-kata Calvin di sini perlu diperhatikan oleh orang-orang yang menganggap hukum Taurat telah dihapuskan sama sekali, dan yang sekarang berlaku adalah hukum Kristus, dan mereka katakan hukum Kristus itu adalah hukum kasih. Saudara, saya ingin tanya kepada orang-orang seperti itu ya, dari ayat sebelah mana mereka mendapatkan definisi bahwa hukum Kristus adalah hukum kasih? Hukum kasih saya maksudkan dua hukum, yang kasih pada Tuhan dan kasih pada sesama. Itu sebut hukum Kristus di ayat sebelah mana? Saya kepingin tahu. Calvin mengatakan bahwa pada saat Paulus mengatakan bahwa ia berada di bawah hukum Kristus, itu berarti ketundukan kepada Kristus. Dan juga tidak ada apapun yang dihapuskan. Jelas dia memasukkan dari hukum moral dalam hukum Taurat. Tidak ada apapun yang dihapuskan. Jadi hukum Kristus, tunduk pada Kristus. Tunduk pada Kristus bagaimana? Ya tunduk pada Taurat lagi. Cuma bedanya kekakuannya, kutub dan sebagainya itu disingkirkan ya. Kita memang dari dalam kepingin taat semacam demikian. Tapi tidak ada ceritanya hukum Taurat dihapuskan sama sekali di dalam zaman Perjanjian Baru. Jadi ini tentang 1 Korintus 9. Dan kita sekarang masuk pada poin yang ke-8. Galatia pasal 2 ayat yang ke-19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Itu terjemahan kita ya. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Terjemahan King James itu bagian kalimat pertama ya. Karena aku melalui hukum Taurat mati bagi hukum Taurat. Arti, karena aku melalui hukum Taurat telah mati bagi hukum Taurat. NIV, karena melalui hukum Taurat aku telah mati bagi hukum Taurat. NASB, karena melalui hukum Taurat aku telah mati bagi hukum Taurat. Jadi semua sama terjemahnya, cuma
terjemahan Indonesianya ini kok pakai kata untuk, nih agak beda ya. Yang lain pakai kata melalui dan pakainya ini kita untuk hukum Taurat, mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat. Apakah kata oleh atau untuk saya tidak ngerti ya. Yang Inggris semua pakai kata melalui. Kan saudara, kita lihat tafsiran Calvin saja, hanya satu tafsiran tentang Galatia 2:19. Mati bagi hukum Taurat bisa berarti atau bahwa kita menolaknya dan dibebaskan dari penguasaannya sehingga kita tidak mempunyai keyakinan di dalamnya, dan di sisi lain bahwa itu tidak menawan kita di bawah perbudakan. Atau itu bisa berarti bahwa karena itu memikat atau menarik kita semua kepada kehancuran, kita tidak mendapati di dalamnya kehidupan. Pandangan yang terakhir kelihatannya harus lebih dipilih. Jadi pandangan Calvin adalah bagian yang terakhir ya. Itu berarti bahwa karena itu memikat atau menarik kita semua kepada kehancuran, kita tidak mendapati di dalamnya kehidupan. Pandangan yang terakhir ini yang dia pilih. Yang jelas pokoknya bukan hukum Tauratnya dihapuskan saja. Sekarang poin 10, Galatia 4:21. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Ini kan kayaknya Paulusnya ngenyek gitu ya. Kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat itu kan dinyek gitu ya. Jadi berarti Paulus memaksudkan tidak usah hidup di bawah hukum Taurat. Seperti itulah bisa orang berargumentasi demikian. Nah, Calvin dalam tafsirannya tentang ayat ini dia berkata demikian. Ada di bawah hukum Taurat. Di sini berarti bahwa di sini berarti datang di bawah kuk dari hukum Taurat pada syarat bahwa Allah akan bertindak terhadap kamu sesuai dengan perjanjian hukum Taurat, dan bahwa kamu sebaliknya mengikat dirimu sendiri untuk mentaati hukum Taurat. Dalam arti apapun selain dari ini, semua orang-orang percaya ada di bawah hukum Taurat. Tetapi sang Rasul memperlakukan seperti telah kami katakan, hukum Taurat dengan anggota-anggota badannya atau tambahan-tambahannya. Jadi selalu yang dibuang itu hanya kutuknya ya, kekaguannya dan sebagainya, itu saja semua yang dibuang, bukan hukum Tauratnya. Dalam hampir semua ayat ya, kecuali yang tadi 1 Korintus 9 dia mengatakan itu hukum seremonial. Tetapi ayat-ayat yang lain itu yang mengatakan kekakuannya harus persis kutuknya, itu yang disingkirkan, tapi bukan hukum Tauratnya yang dihapuskan. Sekarang kita masuk poinnya 10 lagi. Enggak 8 tadi, loncat 10 ya. Dan yang tadi pastinya poin 9 tadi. Sekarang poin 10. Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, dipimpin Roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini pasti bisa dipakai. Kalau kita dipimpin Roh, sudah tidak perlu hukum Taurat. Nah saudara, ini komentar Calvin tentang Galatia 5 ayat 18. Tetapi jika kamu dipimpin oleh Roh, dalam jalan Tuhan, orang-orang percaya sering tersandung. Tetapi janganlah mereka kecil hati, karena mereka tidak bisa memuaskan tuntutan-tuntutan dari hukum Taurat. Hendaklah mereka mendengarkan pada pernyataan yang bersifat menghibur dari sang Rasul, yang juga ditemukan dalam bagian-bagian lain dari tulisannya. Roma 6 ayat 14. Kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, maka akibatnya kemampuan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka tidak ditolak karena cacat-cacat mereka sekarang, tetapi diterima dalam pandangan Allah, seakan-akan itu sempurna dan lengkap dalam setiap hal. Paulus masih sedang mengejar pertentangan tentang kebenaran pada waktu Roh membuat manusia bebas, yang membebaskan mereka dari hukum Taurat. Jadi saudara, kalau Calvin mengatakan ini suatu penghiburannya, dia samakan dengan Roma 16, kita tidak hidup di bawah Taurat tapi di bawah kasih karunia. Jadi kita memang ada hukum Taurat dan itu berlaku bagi kita. Dan kita sekarang mau mentaati biarpun dipimpin Roh dan kita kepingin mentaati dari dalam, tapi kita tetap
ada daging. Tidak ada kemungkinan kita mentaati dengan sempurna. Tidak mungkin. Dalam segala macam hal ya. Dan tiap orang tentu punya kelemahannya sendiri-sendiri, beda-beda. Ada yang perzinahan, ada yang dusta, ada yang bolosan, ada yang masih nyikat duitnya orang, segala macam. Semua orang punya kelemahan sendiri dan tetap bisa tertandung, bisa jatuh dalam dosa yang hebat. Nah, katanya dia, janganlah mereka kecil hati, karena mereka tidak bisa memuaskan tuntutan-tuntutan dari hukum Taurat. Hendaklah mereka mendengarkan pada pernyataan yang bersifat menghibur dari sang rasul, yang juga ditemukan dalam bagian-bagian lain dari tulisannya. Roma 6:14, kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Maka akibatnya kemampuan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka tidak ditolak karena cacat-cacat mereka sekarang. Jadi saudara mentaati pasti cacat celahnya banyak. Sekarang saudara berdoa saja ya. Berdoa tidak pernah ngelamun. Nah kalau kita sekarang berdoa sekarang katakan 10 menit, ngelamun 5 detik, itu cacat yang sudah buruknya bukan main betulnya. Kita kebaktian, apalagi kebaktian kita ya, sampai 2,5 jam, udah gitu 3 jam, tidak pernah ngelamun sebentar. Nah ngelamun, gak usah sudah. Apakah seluruh kebaktian kita dibuang sama sekali oleh Tuhan? Ya udah sampai tidur ya kebablasan betulnya. Tapi kalau ngelamun ya, kita ngomong sebentar dengan tetangga dan sebagainya, ya cacat memang. Loh, kita mesti mengusahakan sebetulnya sesempurna mungkin. Tapi saudara, bagaimanapun kita tidak mungkin mau sempurna. Sehingga kalau ada cacat, janganlah waduh percuma kebaktian lah. Aku selalu ngelamun, tidak mungkin tidak. Jadi sudahlah, tidak usah kebaktian. Nah saudara, kita tetap diterima seakan-akan sempurna dan lengkap dalam setiap hal. Anda ingat ya, kebenaran Kristus itu diperlakukan pada kita. Jadi sering orang tanya tentang Yeskiel 18 ayat 20 ya. Orang anak tidak nanggung dosanya orang tuanya, semua orang nanggung dosanya sendiri. Kebenaran ayahnya ya untuk ayahnya, kebenaran anaknya untuk ayahnya, dan macam-macam ayat-ayat seperti itu banyak. Saudara, tapi ada perkecualiannya. Dosa Adam yang pertama itu diberlakukan untuk kita, maka kita lahir dengan dosa asal. Yang kedua, dosa kita yang orang pilihan diberlakukan pada Kristus, dan Kristus dihukum untuk itu. Yang ketiga, kebenaran Kristus diberlakukan pada kita yang percaya. Jadi itu 3 perkecualian yang jelas ada dalam Roma pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19. Jadi saudara, kalau kita mentaati sudah memang berusaha mati-matian, tetap ada cacat celah, jangan itu membuat saudara itu merasa ada percuma, frustrasi dan sebagainya. Kalau saudara tidak berusaha belas dan cuek benolah salah ya kak popo. Nah ini mencurigakan, ini Kristen apa enggak? Tapi kalau saudara memang sudah berusaha, cuma memang jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun. Saya tidak peduli sudah jatuh 1000 kali, saya tidak peduli sudah jatuh 100.000 kali atau 1 juta kali. Kita semua sebetulnya sama saudara. Dan seringkali pendeta-pendeta itu banyak yang sok suci, dan mereka cuma pamerkan di atas mimbar kesucian mereka. Aku bisa begini, seakan-akan mereka begitu saleh. Ini membuat jemaatnya malah mikir, aduh pendetaku kok iso, aku kok gak iso, aku gak Kristen deh ya. Makanya kalau dalam urusan seperti itu, saya terbuka kalau ngomong. Saya bukan orang suci, saya kata muamuk, saya kepingin nguantemi orang. Biarpun kepingin buang hal itu, ketidaksabaran gua, apa ngamuk, beludrekan segala macam itu. Tapi sejak saya Kristen sampai sekarang, itu adalah dosa yang mana saya rasanya gak berubah belas, saya gak ngerti ya. Sampai sekarang umur 60 sih kudu beludrek, kudu ngantemi orang. Di jalanan yang paling banyak ya, seorang yang motong-motong kudu naik ke arah kuat, kudu kegeran ya. Dan dalam banyak hal ya. Jadi saudara, kalau saudara punya kelemahan seperti itu hanya dalam hal yang lain, ya memang semua orang harus ada kelemahannya. Tapi saudara, jangan karena ini lalu dientengkan ya. Jadi kita mesti hindari 2 ekstrem ya. Di satu sisi kita frustrasi, putus asa karena kejatuhan-kejatuhan itu. Sisi lain kita lalu entengkan, gak apa-apa kok, orang diampuni kok.
Nah kalau ngenteng ini salah juga ya. Jadi di satu sisi kita berusaha mati-matian sesempurna mungkin. Di sisi lain kalau kita toh sudah berusaha tapi jatuh, Tuhan tetap ngampuni. Dan tindakan-tindakan saleh kita biarpun penuh cacat celah, dianggap sempurna karena kebenaran Kristus diberlakukan untuk kita. Jadi saudara, jelas bukan artinya bahwa hukum Tauratnya itu dibuang sama sekali, itu sama sekali bukan seperti itu. Nah, sekarang kita masuk dalam ini sudah saya baca tidak bagian akhirnya. Paulus masih sedang mengejar pertentangan tentang kebebasan. Pada waktu Roh membuat manusia bebas, Ia membebaskan mereka dari kuk hukum Taurat. Itu belum saya baca saya kira ya. Jadi kuk hukum Taurat menjadi hukum Taurat menjadi beban yang luar biasa berat. Nah itu yang harus disingkirkan. Bukan hukum Tauratnya sama sekali dibuang. Sekarang kita, waduh poinnya salah kabeh. Poin ke-11 sekarang. Poin 11 ini panjang saya. 1 Timotius 1 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Baik kalau tepat digunakan. Yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar. Ini kan bisa dipakai. Loh, aku orang benar, aku anak kesel. Oh, bukan bagi aku. Buang wis hukum Taurat. Bisa sekali orang ngomong begitu kan ya. Melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapak dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang jahat dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan terusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Sekarang kita bahas potong per potong ya. Poin A. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Ini ayat 8. Sudah kata-kata dalam ayat 8a. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik. Mungkin menunjukkan bahwa Paulus dituduh telah meremehkan atau mengabaikan atau menghapuskan hukum Taurat. Memang kalau seseorang mengajarkan keselamatan karena iman saja, bisa saja orang-orang yang kurang mengerti ajaran itu lalu menilai, oh orang itu iman saja, wah tidak usah taat, boleh berzina, boleh bunuh orang, boleh ngerampok, boleh apa, suka-sukanya. Nah, tidak bukan seperti itu ya. Nah, dengan kata-kata dalam ayat 8a ini, Paulus menolak tuduhan itu. Dia mengatakan hukum Taurat itu baik, tapi dia juga menambahkan ayat 8b, kalau tepat digunakan. Dan kita bandingkan dengan Roma 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Nah, jadi kalau memang orang menganggap karena kita percaya karena iman saja kita selamatkan, kita tidak percaya lagi sama Taurat, itu kita memang masih tolak. Ya, berarti kita percaya Taurat itu sebetulnya masih berlaku. Ya, sekarang kita lihat komentar dari Matthew Henry tentang ayat 8. Penggunaan hukum Taurat ayat 8. Hukum Taurat itu baik jika seseorang menggunakannya dengan benar atau sah. Orang-orang Yahudi menggunakannya secara salah atau tidak sah, sebagai suatu mesin untuk membagi gereja, suatu penutup bagi permusuhan yang jahat yang mereka buat. Ya, suatu penutup bagi permusuhan yang jahat yang mereka buat terhadap Injil Kristus. Mereka mendirikan hukum Taurat itu untuk pembenaran, ya, taat supaya dibenarkan, gitu ya. Dan dengan demikian menggunakannya secara salah atau tak sah. Karena itu kita tidak boleh berpikir untuk menyingkirkannya, tetapi menggunakannya dengan benar atau sah untuk pengekangan dosa. Jadi kalau kita menggunakan cara salah seperti Yahudi, kita taat supaya kita dibenarkan, supaya kita selamat, ini penggunaan salah. Tapi tidak berarti kalau kita buang total. Kita tetap pertahankan, tapi menggunakannya dengan benar, ya, untuk hidup yang salah, itu mengekang dosa, itu jelas benar. Penyalahgunaan yang tetap dibuat, yang telah dibuat oleh sebagian orang tentang hukum Taurat, tidak menarik atau membuang penggunaannya. Tetapi pada saat suatu penetapan ilahi telah disalahgunakan,
kembalikan itu pada penggunaannya yang benar dan tarik penyalahgunaannya. Karena hukum Taurat tetap sangat berguna untuk suatu peraturan kehidupan, sekalipun kita tidak berada di bawahnya, seperti di bawah suatu perjanjian perbuatan baik. Jadi taat selamat itu perjanjian perbuatan baik ya. Tetapi adalah baik untuk mengajar kita apa dosa itu dan apa kewajiban itu. Jadi kalau hukum Taurat ini tidak ada, kita jadi tidak tahu yang mana yang dosa, yang mana yang baik. Dan kita kewajibannya berbuat apa, kita tidak tahu juga. Semua hilang semua. Sekarang kita masuk poin B, ayat 9 dan 10, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi, dia berikan sederetan, saya tidak usah baca semua 9b sampai 10 ya, saya usah rentetan orang-orang jahat yang tidak karu-karuan. Nah, tentang kata-kata Paulus di sini, bahwa hukum Taurat bukan untuk orang benar tetapi untuk orang berdosa, ada bermacam-macam penafsiran sudah. Tapi semua penafsiran itu mau berbeda-beda, tidak ada satu yang saya lihat yang mengatakan memang untuk orang benar hukum Taurat sudah tidak perlu dianggap sama sekali. Tidak ada yang menafsirkan demikian. Dan saya berikan penafsirannya ya. Jamieson, Fawcett, and Brown berkata demikian. Alford berjalan terlalu jauh dengan mengatakan bahwa orang benar secara moral tidak membutuhkan hukum Taurat. Jadi dia anggap itu berjalan terlalu tidak benar. Tidak diragukan selama ia dipimpin roh, orang yang dibenarkan tidak membutuhkan hukum lahiriah. Roma 6 ayat 14, Galatia 5, 18 dan 23. Tetapi karena ia sering tidak memberikan dirinya sepenuhnya kepada roh yang ada di dalam, ia secara moral membutuhkan hukum lahiriah untuk menunjukkan dosanya dan tuntutan-tuntutan Allah kepadanya. Alasan mengapa 10 hukum Tuhan tidak mempunyai kuasa untuk mengecam atau menghukum orang Kristen bukanlah karena 10 hukum Tuhan itu tidak mempunyai otoritas atas dia, tetapi karena Kristus telah memenuhi 10 hukum Tuhan itu sebagai penanggung kita. Roma 10 ayat yang keempat. Saya kira ayat-ayat yang saya berikan ini bisa dibaca sendiri, saya tidak akan bacakan ya. Karena saudara Matthew Henry tadi Jamieson, Fawcett, dan Brown, karena Matthew Henry berkata demikian, itu maksudnya hukum Taurat tidak dibuat untuk orang yang benar. Artinya itu tidak dibuat untuk mereka yang mentaatinya. Karena jika kita bisa memelihara hukum Taurat, kebenaran akan terjadi oleh hukum Taurat. Galatia 3:21. Tetapi itu dibuat untuk orang-orang jahat, untuk mengekang mereka, untuk memeriksa atau menghadik mereka, dan untuk menghentikan perbuatan jahat dan kecemaran atau keduniawian. Adalah kasih karunia Allah yang mengubah hati manusia. Tetapi ketakutan dari hukum Taurat bisa berguna untuk mengikat tangan mereka dan mengekang lidah mereka. Orang yang benar tidak membutuhkan pengekangan itu, yang adalah perlu untuk orang jahat, atau sedikitnya hukum Taurat tidak dibuat terutama untuk orang benar, tetapi untuk orang-orang berdosa dari segala jenis dalam takaran yang lebih besar atau lebih kecil. Ayat 9 dan ayat 10. Galatia 3 ayat 21 sudah bisa baca sendiri. Karena saya berikan komentar Adam Clark tentang 1 Timotius 1 ayat 9. Ini beda lagi saudara. Kalau saya sebetulnya Matthew Henry itu saya tidak terlalu cocok rasanya. Adam Clark tafsirannya beda. Dia menggunakan pembahasan bahasa Yunani-nya untuk menafsir secara berbeda. Ini kata Clark, ia tidak mengatakan bahwa hukum Taurat tidak dibuat untuk orang yang benar, tetapi ukeitai itu tidak terletak terhadap atau menentang orang benar. Jadi dia membedakan terjemahnya. Nanti kita akan lihat ya. Karena ia tidak melanggarnya, tetapi itu terletak terhadap atau menentang orang jahat. Karena orang-orang seperti itu, seperti yang sang Rasul katakan, telah melanggarnya, dan juga melanggarnya dengan menyedihkan dan dikecam atau dikutuk olehnya. Kata keitai, terletak, menunjuk pada kebiasaan menuliskan hukum-hukum Taurat pada papan-papan dan menggantungnya di tempat-tempat umum yang ada dalam jangkauan setiap orang, supaya mereka, hukum Taurat itu ya, bisa dibaca oleh semua orang. Maka semua orang akan melihat hukum Taurat terletak terhadap atau menentang siapa. 1 Timotius 1 ayat 9 ya. Kalau terjemahan kita, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang benar, orang yang benar. Itu terjemahan kita ya. Dalam terjemahan King James, the law is not made
for a righteous man. Hukum Taurat tidak dibuat untuk seorang yang benar. Nah, ini yang disalahkan sama si Adam Clarke ya. RSV, the law is not laid down for the just. Hukum Taurat tidak diletakkan untuk orang benar. Jadi kelihatannya Adam Clarke lebih menerima penerjemahan RSV daripada King James. Dan saya cek dalam Bible Works 8 ya, atau 9 sama saya kira sama saja. Kata keitai artinya memang adalah seperti yang dikatakan oleh Adam Clarke, bukan made. Saya tidak ngerti bagaimana kok bisa diterjemahkan made sama King James, tapi diterjemahkan terletak itu lebih tepat mestinya. Karena tafsiran dari William Barclay tentang 1 Timotius 1 ayat 8 sampai 11. Teks ini mulai dengan apa yang merupakan pemikiran favorit dalam dunia kuno. Posisi dari hukum, maksudnya hukum Taurat, adalah menangani pembuat-pembuat kejahatan. Orang baik tidak membutuhkan hukum apapun untuk mengontrol tindakan-tindakan mereka atau untuk mengancam mereka dengan hukuman-hukuman. Dan dalam suatu dunia di mana setiap orang adalah baik, di sana tidak dibutuhkan hukum-hukum sama sekali. Ini tafsiran dia. William Erickson, itu adalah pokok yang dilupakan oleh guru-guru palsu di Efesus. Alasan mengapa mereka membuang waktu mereka pada semua jenis dongeng khayalan berkenaan nenek moyang adalah bahwa mereka tidak pernah belajar untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai orang-orang berdosa di hadapan Allah. Mereka menggelembung, arogan, sombong, pongah, merasa diri sendiri benar. Orang-orang ini menganggap diri mereka sendiri sebagai baik secara alamiah, bukan buruk atau jahat. Mereka adalah benar di mata mereka sendiri. Sama seperti orang-orang Farisi berkenaan dengan siapa Yesus berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang-orang berdosa. Matius 9:13 dan bandingkan Lukas 15 ayat 7, Lukas 18 ayat 9. Sudah semestinya bahwa untuk seorang benar, hukum Taurat, hukum apapun sudah tentu, kurung buka, yaitu hukum apapun yang menyentuh moral, kurung tutup. Tapi di sini dengan hubungan khusus dengan hukum Taurat Musa tidak ditegakkan. Jika aku begitu baik sehingga aku secara alamiah mentaati hukum, maka aku tidak membutuhkan hukum. Kurung buka, apakah itu hukum lalu lintas atau hukum dari 10 hukum Tuhan, kurung tutup. Salah satu tujuan utama dari hukum Taurat Musa adalah untuk membawa orang-orang berdosa kepada titik di mana mereka merasa dihancurkan sama sekali di bawah beban dari dosa-dosa mereka. Tetapi anggaplah benar demi argumentasi bahwa calon-calon pemimpin Efesus ini dan mereka yang berkumpul di sekitar mereka sesuai dengan penggambaran Paulus adalah sebagaimana mereka menganggap diri mereka sendiri. Anggaplah benar bahwa mereka adalah dalam diri mereka sendiri baik dan benar, maka pasti hukum Taurat terbuang sia-sia bagi mereka. Bagaimana itu bisa menjadi kekang? Markus 10:20, Mazmur 19:14, bagi mereka yang merasa bahwa mereka tidak membutuhkan kekang. Bagaimana itu bisa menjadi suatu cermin yang menyatakan kotoran, kurung buka, sumber dari pengenalan akan dosa, Roma 3:20, lalu Galatia 3:24, kurung tutup. Bagi mereka yang berpikir bahwa mereka tidak menunjukkan noda atau bintik kotor yang harus dicuci atau dibersihkan, bagaimana itu bisa menjadi pembimbing? Mazmur 119:105, Mazmur 19:8-9, bandingkan Roma 7:22, kurung tutup, untuk menunjukkan jalan dari rasa terima kasih untuk pembebasan dari dosa bagi mereka yang dalam kesombongan dan kearoganan mereka. Kurung buka, tentang mana Paulus berbicara berulang-ulang, kurung tutup, yakin bahwa mereka tidak sesat. Jadi kalau dia menerapkan pada orang bukan yang benar, tapi yang merasa dirinya benar. Saudara, mungkin omongannya dia ruwet memang ya, tapi yang jelas dalam semua komentar-komentar ini, saya tidak melihat satupun yang menganggap bahwa ayat itu memang diartikan hukum Taurat itu memang tidak berlaku untuk orang yang benar. Sama sekali tidak ada yang seperti itu. Sekarang saudara, poin yang ke-12, Titus 3 ayat yang ke-9. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Sebenarnya saya pikir teks ini tidak terlalu bisa digunakan, tapi namanya orang kalau mau mutar balik bisa saja.
Kalau kita memang dilarang memperdebatkan hukum Taurat dan dikatakan tidak berguna dan sia-sia, berarti belajar tentang hukum Taurat juga tidak berguna, berarti hukum Tauratnya dihapuskan. Tapi sebetulnya jelas tidak seperti itu tafsirannya ya. Mari kita lihat dalam arti apa kita tidak boleh memperdebatkan hukum Taurat. Misalnya kita ngadepi orang Advent ya. Wah itu fanatiknya sama Sabat. Sabtu tuh luar biasa. Lah kita memperdebatkan Sabatnya Sabtu. Memang kalau PL saya tidak memperdebatkan, PL memang Sabtu. Tapi dalam zaman PP apakah dipindah ke Minggu iya atau tidak? Nah pada waktu itu saya perdebatkan apakah salah memperdebatkan Taurat. Dalam hal itu begitu penting. Apalagi fanatiknya mereka seperti itu. Kalau tidak Sabat Sabtu itu sesat. Itu saya kira bukan cuma boleh, tetapi harus kita mendebat. Nah, tapi dalam hal-hal yang remeh tentang hukum Taurat, apalagi tafsiran-tafsiran Yahudi, dan saya kira itu yang dibicarakan ya. Yahudi nafsir itu gila-gilaan gitu ya. Jadi misalnya yang paling nemen antara lain adalah peraturan Sabat ya. Apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan pada hari Sabat. Waduh, banyaknya tafsiran mereka. Mereka katakan kerja tidak boleh. Oke, setuju kerja tidak boleh. Tapi kerja sama mereka didefinisikan. Apa yang termasuk kerja? Mbak beban termasuk kerja katanya dia. Dari mana definisi itu muncul saya tidak ngerti. Nah tapi mbak beban sama dia didefinisikan lagi. Beban itu apa? Seberapa berat itu dianggap beban, dan seberapa berat itu tidak dianggap beban. Kalau tidak salah, beban yang boleh dibawa itu cuma seberat 2 buah ara kering. Saya tidak tahu buah ara itu bagaimana. Tapi diapa-apakan buah kalau kering itu ya mestinya tidak terlalu berat ya. Nah 2 buah ara kering itu boleh dibawa, lebih dari itu dianggap beban. Dan kalau pakai sandal, mereka tidak punya sepatu ya, mereka pakai sandal. Sandalnya ada pakunya, itu dosa karena dianggap berat gara-gara ada pakunya. Jadi kalau tidak pakai paku tidak apa-apa. Pakai topi tidak apa-apa, pakai topi. Tapi kalau kelebaran, topi Meksiko, capil, bus segala macam yang lebar, wah beban berat, tidak boleh. Dan mereka debatkan tuh habis-habisnya tidak karu-karuan. Boleh tidak gendong bayi? Kalau orang punya bayi digendong pada hari Sabat boleh digendong atau tidak? Nyalakan lampu sekadar murup, gak boleh mata ini dan sebagainya. Wah macam-macam ruwetnya, tidak karu-karuan. Nulis 1 huruf boleh, nulis 2 huruf tidak boleh. Jahit, masukkan jarum ke kain boleh, narik tidak boleh. Kalau masukkan narik, kerja tuh dosa. Dan saudara, hal-hal detail-detail kayak begitu luar biasa banyaknya. Juga kalau orang sakit, maka saudara menolong dia boleh cuma mencegah kematian, tapi menolong dalam arti menyembuhkan tidak boleh. Karena itu kalau Yesus menyembuhkan orang sakit, mereka ngamuk ya, itu dianggap melanggar Sabat. Tapi Yesus bukan melanggar hukum Sabat dari Tuhan, tapi tafsiran Yahudi tentang hukum Sabat. Nah, hal-hal yang tidak perlu semacam demikian, debatnya mereka tentang hukum Taurat, hal yang kecil-kecil itu luar biasa banyaknya. Nah, kalau debat seperti itu yang konyol saudara. Mari kita lihat tafsiran Calvin tentang Titus 3 ayat 9. Tidak ada keperluan untuk memperdebatkan secara panjang lebar tentang eksposisi dari ayat ini, dari teks ini. Ia mengkontraskan persoalan-persoalan dengan doktrin atau ajaran yang sehat dan pasti. Ya, kalau hal yang sehat pasti ini boleh diperdebatkan tentunya saja ya. Tapi kalau persoalan-persoalan ini yang disebutkan dia ya, remeh ya. Sekalipun adalah perlu untuk mendapatkan, tapi di sana ada suatu batasan untuk mencari, supaya kamu bisa mengerti apa yang berguna untuk diketahui, dan selanjutnya supaya kamu bisa memegang dengan teguh pada kebenaran pada waktu itu telah diketahui. Mereka yang bertanya dengan rasa ingin tahu ke dalam segala sesuatu dan tidak pernah beristirahat bisa dengan benar disebut. Dia menggunakan suatu istilah yang saya cari dimanapun saya tidak bisa tahu artinya apa, tapi bisa perkirakan tak ya, questionarians ya. Tidak ada, sudah cari sampai di Google pun tidak bisa dapat
questionarian. Saya kira artinya tukang-tukang bertanya ya, atau orang yang hobi bertanya. Kira-kira dari kalimatnya seperti itu, saudara ya. Nah, saudara, ada orang yang tanya hal-hal yang gak perlu-perlu. Dan kalau saya ditanya yang seperti itu, saya bilang saya gak tahu dan saya gak kepingin tahu. Dia tetap tanya, data gobles sama saya. Orang kadang-kadang inbox, sudah tak omongi saya tidak tahu dan saya tidak mau tahu dan saya tidak kepingin belajar itu. Saya tanya lagi, tak jawab sama saya, biar no. Itu sudah diomongi kok tanya tidak kena. Orang tanya siapa yang nulis kitab peratapan, saya nggak tahu. Mau Yeremia peduli amat, saya nggak ngurus. Dan dia tanya kenapa kok nggak seneng tahu? Karena biasanya pada umumnya siapa yang tulis kitab ini, siapa yang tulis kitab itu, tidak ada gunanya. Jarang ada gunanya, saudara. Dia kadang-kadang sekali ada gunanya, tapi biasanya tidak ada gunanya. Kapan kitab itu tulis? Pro kontranya gak karu-karuan. Surat Galatia itu kapan ditulisnya? Kitab Wahyu itu kapan ditulisnya? Yang tulis siapa? Ditulisnya dari mana? Itu ruwet, gak karu-karuan. Dan akhirnya biasanya gak pasti jawabannya. Jadi makanya membuat saya malas untuk mempelajari hal itu, karena saya sudah tahu, pernah mempelajari beberapa kali dan akhirnya jebusnya gak tahu. Apa gunanya saya buang waktu untuk hal-hal seperti itu? Jadi saya biasanya kalau membahas satu kitab, saya mulai bahas orang-orang, biasanya penulisnya siapa, tujuan utamanya kepada siapa, ditulisnya dari mana, tahun berapa. Itu pro kontranya geger panjang-panjangnya. Dia gak bahas teksnya terus tuh. Dia bahasa panjang-panjangnya, halnya gak terlalu perlu, yang akhirnya tetap tanda tanya tanpa ada kepastian. Makanya saya tidak terlalu gubris ya. Jadi kalau kayak Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saya pasti kata yang nulis Matius ya Matius, Markus ya Markus, Lukas ya Lukas, dan pakainya orang mau pro kontra sakarepmu, aku percaya ini, titik. Saya tidak mau memperdebatkan itu. Dan orang maksa, kamu ngomong sama orang lain, jangan ngomong sama saya gak pedulikan hal-hal seperti itu. Jadi kalau hal yang penting, nah kita harus berusaha tahu. Tapi hal-hal yang tidak penting, kita tidak perlu tahu. Orang kadang-kadang tanya yang aneh-aneh ya. Kalau Adam tidak dosa, kita tuh sekarang bagaimana? Andai kata itu ya, pertanyaan pakai andai kata itu bencet ya. Tapi ada dalam Alkitab, andai kata Kristus mati tetapi tidak dibangkitkan, nah itu masih bisa. Itu ada dalam Alkitab. Tapi andai kata Adam tidak jatuh, kita tuh ya apa? Ya empu, Adam tidak jatuh ya kamu sih jatuh kayak. Nah kok tanya sama saya, tidak tanya-tanya seperti itu. Saya jawab seperti Agustinus pernah ditanya, sebelum Allah itu ciptakan langit bumi dengan segala isinya dalam 6 hari, apa kerjanya dia? Agustinus jawab, dia buat atau ciptakan neraka untuk orang-orang yang suka ingin tahu. Jadi langsung sikat plak ya. Gak enak ngomongnya. Saudara, jadi kalau saudara ditanya orang, itu juga sesuatu yang harus pikirkan. Ini hal penting apa enggak? Hal remeh yang dicari-cari, kau usah digubris saudara. Mendebat. Tapi kalau hal penting, kita harus mau memperdebatkan. Dan di grup pengajaran doktrin reform ini, sekarang si Dede Wijaya dari GBI Agrave ini bikin ulah buat segala macam lapak teori-teori mereka. Itu hal penting saudara. Dia menentang predestinasi, dia menentang penebusan terbatas dan sebagainya. Saya tidak bisa diam saja. Itu hal penting dan saya harus jawab, karena memang hal penting. Dan kalau itu remeh, saya gak gubris, peduli amat ya. Jadi saudara kalau mau debat atau mau tanya dan sebagainya, pikirkan. Ini cuma karena rasa ingin tahu, padahal ini hal yang sama sekali tidak penting, buang aja itu. Apalagi kalau memang dalam Alkitab tidak mungkin ada jawabnya. Orang tanya di mana Yesus pada waktu usia 12 sampai dengan 30 tahun. Alkitab tidak menceritakan, saya gak tahu titik. Menurut saya ya dia bersama papa mamanya titik. Ya papanya menurut orangnya Yusuf, bukan papa sungguh-sungguh. Menurut saya dia dari tukang kayu. Kalau diceritakan, ya kita anggaplah penting. Kok bisa penting? Pokoknya gak penting. Mari.
Kalau Alkitab anggap penting, pasti cerita Alkitab ceritakan ya pasti yang tidak penting. Alkitab tidak menceritakan segala sesuatu. Jadi ada hal seperti itu jangan berusaha jawab, cari-cari, itu goblok sudah. Nah, kita mesti pikirkan apa yang penting, apa yang tidak penting. Sekarang saya lanjutkan kata-kata Calvin. Tidak ada keperluan untuk memperdebatkan secara panjang lebar. Oh, ini sudah saya bahas. Saya baca yang selanjutnya. Dan pertengkaran tentang hukum Taurat. Ia memberikan sebutan atau gelar yang bersifat menghina pada debat-debat itu yang dibangkitkan oleh orang-orang Yahudi di bawah dalih hukum Taurat. Bukan bahwa hukum Taurat dari dirinya sendiri menghasilkan debat-debat itu, tetapi karena orang-orang Yahudi berpura-pura untuk mempertahankan hukum Taurat, mengganggu kedamaian dari gereja oleh kontroversi-kontroversi mereka yang menggelikan tentang ketaatan pada upacara-upacara, tentang pembedaan jenis-jenis makanan dan hal-hal seperti itu. Jadi, saudara, macam-macam yang mereka perdebatkan, hal yang tidak perlu-perlu, tidak diragukan, saudara. Hukum itu ada hukum yang lebih penting dan hukum yang kurang penting. Lalu saudara, mereka memperdebatkan mati-matian, habis-habisan hukum yang mana yang paling tidak penting dalam Alkitab. Mati tidak, saudara. Senting lah. Ini sama ini lebih tidak penting yang mana? Ini sama ini lebih. Yang kayak itu banyak mau bedakan, lalu dasarnya tuh ngomong tuh apa gitu. Saya bisa ngomong kalau hukum berat atau ringan bisa gitu ya. Waktu Sucipto Subeno mengatakan hukum perzinahan itu pokoknya dosa perzinahan itu hukum dosa yang paling berat. Itu jelas kata moto konyolnya, saudara. Karena dosa yang paling berat ya dosa menghujat Roh Kudus, tidak bisa tidak. Nah, kalau berzina dibandingkan membunuh, 1000% kelihatan membunuh itu jauh lebih hebat daripada berzina. Bagaimana dia bisa mengatakan berzina hukum yang dosa yang paling hebat? Saya tidak mengerti dari mana juntrungannya. Tapi orang-orang Yahudi ini ya model seperti itu. Hukum yang paling remeh itu yang mana? Saya tidak tahu yang apa ya, tentang burung atau apa itu, kalau salah itu salah satu yang diperhatikan oleh mereka. Jadi pokoknya yang dilarang diperdebatkan dari hukum Taurat bukan hal-hal yang penting. Kalau itu berurusan dengan hidup yang benar, berurusan dengan doktrin yang benar dan sebagainya, itu jelas boleh diperdebatkan, itu jelas boleh dipelajari, digali dan sebagainya. Tapi kalau itu sesuatu yang remeh, yang dicari-cari, itu yang dipersoalkan di sini. Itu yang dilarang kita memperdebatkan dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk dalam poin yang ke-13. Ibrani 8 ayat yang ke-13. Ini saya gunakan karena ada orang yang menggunakan di Facebook ya. Ibrani 8:13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Saudara, jelas ada perjanjian yang lama menjadi tua, menjadi usang, gantikan dengan perjanjian baru. Saudara, itulah digunakan sebagai alasan untuk mengatakan PL diganti dengan PP. Loh, yang ngomong yang perjanjian pertama adalah perjanjian lama dan perjanjian yang kedua itu perjanjian baru, itu siapa? Konteksnya dari ayat ini jelas sekali menunjukkan yang dibicarakan itu adalah ceremonial law, bukan moral law. Mari kita lihat untuk melihatnya, karena ini Ibrani 8 ayat 13. Dan Ibrani 8 itu berhenti pada ayat 13 ya. Itu ayat terakhir dari Ibrani 8. Maka kita baca Ibrani 8 mulai ayat 1 terus sampai Ibrani 9 sampai selesai ya. Kita lihat konteksnya benar saya atau tidak, bahwa konteksnya adalah ceremonial law, bukan moral. Konteksnya menyoal menurut saya. Kita baca Ibrani 8 ayat 1 ya. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian. Imam besar itu sudah seremonial ya, termasuk dalam bait Allah kan ya, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, ibadah di tempat kudus ya, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan,
Dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak tercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia pada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dan mengatakan kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat pada kemusnahannya. Jadi dia kata perjanjian baru itu bukan perjanjian baru yang kita ya. Perjanjian yang lama bukan perjanjian lamanya kita, bukan seperti itu ya. Ini jelas yang bicarakan adalah ceremonial law. Mari kita lihat pasal 9 ayat 1. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Ini peraturan-peraturannya PL kan ya. Peraturan-peraturan untuk kemah suci dan bait Allah ya. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Ini semua seremonial kabeh saudara. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Tirai ini yang terbelah pada waktu Yesus mati. Ya, jadi jelas ini soal singkirkan semua. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas. Ini lagi-lagi pasti seremonial. Dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Tabutnya sekarang sudah tidak ada ya. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tapi ke dalam kemah yang kedua hanya yang besar saja yang masuk sekali setahun. Sudah ini semua seremonial dibelah oleh Yesus. Kita sekarang punya jalan masuk. Sudah ini seremonial semua, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dia sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Zaman PL semua ini seremonial sudah ya. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu di samping makanan minuman dan berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Itulah seremonial law, tidak berlaku lagi ya sejak itu. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri
Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat. Ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saudara, ayat ini sebetulnya berlaku untuk perjanjian lama, saudara, untuk seremoni law ya. Tapi memang biarpun darahnya sudah tidak dilakukan lagi, sembelih domba dan sebagainya, tapi prinsip ini berlaku ya. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Cuma dalam zaman kita sekarang darah Kristus ya, bukan lagi darahnya binatang. Ayat 23. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambar sejak. Saya kira tidak usah saya baca terus, sisanya bisa baca sendiri. Konteksnya sudah kita lihat ya. Ayat itu di tengah-tengah Ibrani pasal 8 ayat 1 dan terusnya, Ibrani pasal 9, yang jelas-jelas semuanya bicara tentang ceremonial law. Dan karena itu kalau ayat itu diartikan menuju pada moral law, jelas-jelas itu tafsiran salah. Saya di sini tidak menggunakan tafsirannya siapapun karena konteksnya sangat-sangat menyolok jelas. Saudara, poin C sekarang. Jadi kalau saudara lu pasti sudah ada ingat poinnya ya. Poin A-nya itu ayat-ayat yang mendukung pandangan saya bahwa hukum Taurat masih berlaku. Poin B-nya itu ayat-ayat yang bisa digunakan oleh pihak mereka yang menganggap hukum Taurat sudah tidak berlaku pada zaman BB. Nah, sekarang poin C, John Stott, ini cuma poin C cuma tambahan singkatnya. John Stott mengatakan bahwa baik Martin Luther maupun Calvin menganggap hukum Taurat maksudnya hukum moralnya masih berlaku dan terus ya pada zaman perjanjian baru terus. Ini komentar John Stott tentang 1 Timotius 1 ayat 3 sampai dengan ayat 11. Dari tadi pada waktu membahas 1 Timotius 1, saya baca komentarnya John Stott, saya pikir ini kok menarik omongannya dia, ini harus saya ikutkan. Makanya saya buat poin tersendiri lagi. Ini kata-kata John Stott ya, mungkin menolong untuk mendekati pertanyaan atau persoalan ini secara sejarah. Karena para tokoh reformasi banyak bergumul tentang tujuan yang benar dari hukum Taurat. Luther menyatakan posisinya dalam Lectures on Galatians, pelajaran-pelajaran tentang Galatia ya, tahun 1535. Hukum Taurat diberikan untuk 2 kegunaan, dia menulis. Yang pertama adalah bersifat politik atau berhubungan dengan pemerintahan, atau berhubungan dengan warga negara atau undang-undang. Hukum Taurat adalah suatu kekang untuk pengekanan dari orang-orang yang tak beradab ya, orang-orang yang kurang ajar tuh ini pakai kekang ini ya. Tujuan yang kedua dan yang terpenting atau terutama dari hukum Taurat adalah bersifat teologis atau bersifat rohani. Bentar, komanya ya. Itu adalah suatu martir yang kuat untuk menghancurkan kebenaran diri sendiri dari manusia. Karena itu menunjukkan mereka dosa mereka
sehingga oleh pengenalan dosa mereka bisa direndahkan, dibuat jadi takut, dan dibuat jadi lelah atau kehabisan tenaga, dan dengan demikian bisa merindukan kasih karunia dan keturunan yang diberkati. Dalam kurung SC titik Kristus kurung tutup. Saya tidak ngerti apa maksudnya SC titik. Lagi-lagi ini sudah tak cari sampai di Google, cari kamus, segala macam kamus, Webster dan sebagainya. Saya tidak menemukan apa artinya SC, dan 2 kali dia menggunakan, nanti muncul lagi sudah ya. Rasanya ya itu, rasanya seperti itu kalau dilihat kalimatnya. Tapi saya tidak menemukan di dalam kamus apapun, tidak ada. Saya lanjutkan, adalah dalam arti ini bahwa hukum Taurat adalah penuntun kita untuk membawa kita kepada Kristus. Di tempat lain, Luther menunjukkan bahwa hukum Taurat mempunyai kegunaan ketiga. Kita harus mengajarkan hukum Taurat dengan rajin dan untuk menerapkannya pada orang atau umat, sekalipun ia tidak menekankan hal ini. Luther tidak menekankan poin ketiga, tapi dia jelas percaya itu. Nah, jadi SC saya tidak tahu artinya. Sekarang John Stott mengatakan lagi, dia bicara sekarang tentang Calvin. Calvin setuju dengan 3 fungsi dari hukum Taurat ini, tetapi mengubah urut-urutan dari 2 fungsi yang pertama dan menekankan fungsi yang ketiga. Luther ketiganya disinggung, tidak dia tekankan, tapi Calvin menekankan fungsi ketiga. Book 2 chapter 7 dari Institutes dipersembahkan atau dibaktikan pada suatu pertimbangan tentang mengapa hukum Taurat diberikan. Di seluruh pasal 7, nggak tahu banyak poin itu ya, sangat banyak dia persembahkan untuk persoalan hukum Taurat itu mengapa diberikan dan sebagainya. Pertama, ini kegunaannya ya, hukum Taurat mempunyai tujuan menghukum. Karena itu membuat kita tak bisa dimaafkan, dan dengan demikian mendorong kita pada keputusasaan, lalu telanjang, dan dengan tangan kosong kita lari kepada belas kasihannya. Lagi-lagi muncul dalam kurung SC, belas kasihan Allah. Rasanya ya itu belas kasihan Allah begitu ya, tapi saya tidak tahu SC apa. Kurung tutup, bersandar sepenuhnya di dalamnya, bersembunyi di dalamnya, dan berpegang padanya saja untuk kebenaran dan jasa atau kelayakan. Dan yang pertamanya membuat orang tuh merasa dosa, telanjang, aku kotor dan sebagainya, lalu membuat orangnya lari kepada Tuhan dan percaya pada Kristus. Itu tujuan pertama ya. Kedua, hukum Taurat mengekang pembuat kejahatan, khususnya oleh rasa takut dan malu dari keberanian untuk melakukan apa yang mereka ingin lakukan, dan dengan demikian melindungi masyarakat. Dalam arti ini hukum Taurat bertindak sebagai suatu pencegah atau menahan lahiriah, tetapi membiarkan hati tak berubah ya. Ada hukumnya, orang takut, tidak lakukan, biarpun hatinya dia tidak ada ketundukan, tapi pokoknya masih lebih baik untuk masyarakat tuh ya. Kalau maling, rampok, bunuh, berzina dan pakai semua diizinkan bebas, masyarakatnya jadi gimana? Jadi ini membuat masyarakatnya setidaknya lebih ngena, biarpun secara lahiriah hatinya tidak tunduk ya. Sekarang kegunaan ketiga dan terpenting atau terutama dari hukum Taurat yang merupakan tujuan yang benar menurut Calvin adalah satu yang Luther agak abaikan, yaitu tempatnya di antara orang-orang percaya, di dalam hati siapa Roh Allah sudah hidup atau tinggal dan bertahta. Hukum Taurat adalah alat yang terbaik untuk mengajar kita kehendak Tuhan dan untuk mendesak kita untuk melakukannya. Karena dengan sering merenungkannya, orang-orang percaya akan dibangkitkan pada ketaatan, dikuatkan di dalamnya, dan ditarik kembali dari jalan licin dari pelanggaran. Adalah dalam ketaatan dengan sukacita ini, maka kemerdekaan atau kebebasan Kristen yang otentik harus ditemukan atau didapatkan. Demikianlah 3 fungsi hukum Taurat menurut Calvin adalah menghukum, kurung buka, mengecam orang-orang berdosa dan mendorong mereka pada Kristus, kurung tutup, menahan atau mencegah, kurung buka, untuk mengekang pembuat kejahatan, kurung tutup, dan khususnya bersifat mendidik, kurung buka, untuk mengajar dan mendesak orang-orang percaya. Saudara, saya di dalam makalahnya memberikan kutipan dari Calvin
dari Institusio buku kedua, chapter 7. Saya ambil sebagian dari nomor 2, sebagian dari nomor 3, bagian dari nomor 6, bagian dari nomor 10, lalu seluruh dari nomor 12, 13, 14 sampai 15 seluruhnya, tapi tidak saya berikan terjemahan terlalu panjang, benar terjemahan ini gak lucu saya pikir intinya sudah diberikan oleh John Stott ya. Jadi pertama terlalu panjang, kedua intinya toh sudah diberikan. Jadi ya saya tidak usah berikan, saya hanya memberikan bukti saja bahwa Calvin memang ajar demikian. Jadi orang yang tidak mau percaya, tidak terima, curiga, apa sebagainya, bisa baca sendiri kata-kata Calvin ada di sini. Saya kira kita selesai dengan pembahasan hukum Taurat itu, hukum moralnya masih berlaku dalam zaman PB atau tidak. Kita memang menghabiskan 5 session untuk hal ini, tapi kita sekarang sudah menyelesaikan, dan dengan demikian dalam minggu yang akan datang kita kembali, ya sebetulnya bukan kembali, yang memang dari dulu kita membahas itu ya, tapi sekarang betul-betul membahas tentang hukum persembahan persepuluhannya, apakah masih berlaku atau tidak di dalam zaman perjanjian baru. Kita sampai di sini selesai dan kita masuk persembahan sebelum kita.